Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun praktikum kita dilaksanakan secara daring. Judul praktikum kali ini adalah mikroskop dan sel. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum mikroskop dan sel. Dan ini adalah bahan atau sampel yang akan kita amati. Pertama, kita akan mengenal bagian-bagian dari mikroskop. Ini adalah saklar yang menghubungkan mikroskop ke arus listrik. Ini adalah tombol switch on off yang fungsinya untuk menghidupkan lampu mikroskop atau mematikan lampu mikroskop. Nah, ini adalah diafragma yang fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya. Jadi, dengan diafragma kita dapat mengatur terang redupnya lampu mikroskop. Dan ini lampu mikroskop sebagai sumber cahaya. Cahaya akan dipantulkan ke kondensor di mana kondensor ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Ini adalah meja preparat sebagai tempat meletakkan objek. Dan ini adalah penjepit preparatnya untuk menjepit objek gelas. Nah, ini adalah penggaris. Kemudian ini adalah makroskop yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan meja preparat secara cepat. Dan ini adalah mikroskop yang fungsinya untuk memfokuskan bayangan objek atau dapat juga untuk menaikkan atau menurunkan meja preparat secara lambat. Ini adalah skrup vertikal untuk menggerakkan meja preparat ke depan dan ke belakang. Nah, yang di bawahnya adalah skrup horizontal untuk menggerakkan meja preparat ke kanan dan ke kiri. Kemudian, ini adalah lensa objektif, yaitu lensa yang paling dekat dengan objek untuk memperbesar bayangan objek. Nah, lensa objektif ini ada 4 macam perbesaran, yaitu 100 kali perbesaran, 4 kali perbesaran, 10 kali perbesaran, dan 40 kali perbesaran. Dan ini adalah revolver yang fungsinya untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang akan digunakan. Selanjutnya, ini adalah lensa okuler. Nah, lensa ini menerima bayangan yang dipantulkan oleh lensa objektif. Kemudian ini adalah tabung mikroskop yang menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kalau yang ini namanya skrup pengencang tabung. Fungsinya untuk mengatur arah tabung mikroskop sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, ini adalah lengan mikroskop sebagai tempat memegang mikroskop. Jadi, cara mengangkat mikroskop yang dipegang adalah lengannya, bukan tabung mikroskopnya. Dan yang terakhir adalah kaki mikroskop sebagai penyangga. Selanjutnya, kita akan mengamati butir amilum dari umbi-umbian, yaitu dari sampel tuber Zingiber officinale, tuber Solanum tuberosum, dan tuber Manihot utilissima. Dari ketiga sampel ini, kita akan melihat perbedaan bentuk butir amilumnya. Caranya yang pertama adalah tuber Zingiber officinale ditusuk-tusuk bagian dalamnya dengan menggunakan scalpel. Setelah itu, cairan putih hasil tusukan diletakkan di atas objek gelas. Kemudian dengan hati-hati ditutup dengan menggunakan cover glass. Jangan lupa ditandai dengan label tempel agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Nah, setelah itu amati bentuk butir amilumnya dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah bentuk butir amilum dari sampel tuber Zingiber officinale.
Selanjutnya, dengan cara yang sama, sampel tuber Solanum tuberosum ditusuk-tusuk bagian dalamnya dengan menggunakan scalpel. Kemudian, hasil tusukan diletakkan di atas objek gelas. Lalu ditutup dengan cover gelas dan diamati butir amilumnya menggunakan mikroskop. Inilah bentuk butir amilum dari sampel tuber Solanum tuberosum. Masih dengan cara yang sama, sampel tuber Manihot utilissima ditusuk-tusuk bagian dalam tubernya dengan menggunakan scalpel. Kemudian, cairan putih hasil tusukan diletakkan di atas objek gelas. Setelah itu, dengan hati-hati tutup dengan menggunakan cover gelas. Jangan lupa tandai dengan label tempel agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Lalu diamati bentuk butir amilum dengan menggunakan mikroskop. Dan ini adalah bentuk butir amilum dari sampel tuber Manihot utilissima. Sampel selanjutnya adalah Mirabilis jalapa dan Amaranthus spinosus. Dari kedua sampel ini, kita akan mengamati benda ergastik atau non-protoplasmik yaitu Ca oksalat. Caranya adalah bagian batang atau kaulis dari Amaranthus spinosus disayat tipis secara melintang. Dan pastikan sayatan dibuat setipis mungkin agar terlihat jelas saat pengamatan di mikroskop. Kemudian hasil sayatan diletakkan di atas objek gelas. Dan dengan cara yang sama, bagian batang atau kaulis dari Mirabilis jalapa disayat tipis secara melintang. Kemudian hasil sayatan diletakkan di atas objek gelas. Agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan, tandai objek gelas dengan label tempel sesuai dengan nama sampel. Setelah dibuat sayatan tipis melintang pada masing-masing sampel, tetesi dengan air menggunakan pipet tetes. Nah, setelah itu diamati bentuk Ca oksalat dengan menggunakan mikroskop. Inilah bentuk Ca oksalat dari sampel Amaranthus spinosus. Dan ini adalah bentuk Ca oksalat dari sampel Mirabilis jalapa. Sampel selanjutnya adalah Ceiba pentandra dan Gossypium hirsutum. Pada pengamatan ini, kita akan mengamati perbedaan serat dari kedua sampel ini. Caranya adalah diambil sedikit serat dari Ceiba pentandra dengan menggunakan pinset, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditetesi dengan air menggunakan pipet tetes. Setelah itu ditutup dengan menggunakan cover gelas. Dan dengan cara yang sama diambil sedikit serat dari sampel Gossypium hirsutum dengan menggunakan pinset. Kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditetesi dengan air. Nah, setelah itu ditutup dengan menggunakan cover gelas. Dan amati perbedaan bentuk serat dari sampel Ceiba pentandra dan Gossypium hirsutum dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah serat dari sampel Ceiba pentandra yang memiliki gelembung udara. Dan ini adalah serat dari sampel Gossypium hirsutum yang memiliki torsi. Pengamatan selanjutnya, kita akan mengamati sel daun dari sampel Roeo discolor. Dengan cara bagian abaksial daun atau permukaan bawah daun disayat tipis secara membujur. Kemudian hasil sayatan diletakkan di atas objek gelas. Lalu ditetesi dengan sedikit air dan ditutup dengan menggunakan cover gelas. Jangan lupa tandai dengan label tempel agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Setelah itu diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah sel daun dari Roeo discolor yang memiliki antosianin dan stomata. Pengamatan selanjutnya adalah aliran sitoplasma dari sampel Hydrilla sp. Caranya adalah diambil sehelai daun dari Hydrilla sp, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditutup dengan menggunakan cover gelas. Setelah itu diamati dengan menggunakan mikroskop. Ini adalah sel daun dari Hydrilla sp dan untuk aliran sitoplasmanya dapat dilihat dari link berikut ini.
Selanjutnya, kita akan mengamati sel eritrosit dari Homo sapiens. Sebelum pengambilan sampel darah, sebaiknya disterilkan terlebih dahulu pada ujung jari dengan menggunakan alkohol 70% atau hand sanitizer untuk membersihkan kuman atau bakteri agar tidak ikut masuk ke dalam darah. Setelah itu, gunakan pen lancet untuk menusuk ujung jari yang tujuannya untuk mengeluarkan cairan darah. Darah yang keluar pertama sebaiknya tidak digunakan karena dikhawatirkan tercampur dengan alkohol. Jadi, jangan lupa dilap terlebih dahulu dengan menggunakan tisu kering. Setelah itu, tekan kembali ujung jari untuk mengeluarkan darah yang akan digunakan sebagai sampel. Darah yang keluar diambil dan diletakkan di atas objek gelas. Kemudian ditutup dengan menggunakan cover gelas dan diamati di bawah mikroskop. Ini adalah eritrosit dari Homo sapiens yang tidak memiliki inti. Selanjutnya, pengamatan eritrosit atau darah pada bufo SP. Bufo SP dibedah terlebih dahulu dan darah dari bufo SP diambil dari organ jantung. Kemudian darah diletakkan di atas objek gelas, tutup dengan menggunakan cover gelas dan diamati di bawah mikroskop. Ini adalah eritrosit dari bufo SP yang memiliki inti sel. Pengamatan selanjutnya adalah mukosa pipi dari Homo sapiens. Caranya, ambil mukosa bagian dalam pipi dengan menggunakan ujung scalpel. Kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditetesi dengan metilen blue. Setelah itu dibilas dengan air mengalir. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, ini adalah mukosa pipi pada laki-laki yang tidak memiliki badan bar. Sedangkan pada perempuan mukosa pipinya memiliki badan bar. Sekian praktikum mikroskop dan sel, semoga dapat dipahami dan dimengerti apa yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.